Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak B2, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini Pak Fajar lagi di sekolah nih. Ayo, siapa yang kenal nih? Siapa yang kenal? Ada yang kenal nggak? Nah, Pak Fajar lagi di sekolah, lagi bersama Mang Yan. Pak Fajar lagi ada keperluan di sekolah. Ayo, siapa yang kangen dengan sekolah? Coba lihat. Ada yang tahu tempat apa ini? Tahu? Ada yang tahu apa ini? Tempat anak-anak bermain ya? Oh, aula kita. Siapa yang kangen sama sekolah? Ini biasanya tempat-tempat anak-anak bermain nih. Ayo, siapa yang kangen? Kalau yang kangen sama sekolahnya, pesan Pak Fajar sekali lagi, sering-sering sholat. Doakan dalam sholatnya semoga penyakit yang mewabah ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali sekolah bersama-sama. Ini dia kelas kita nih, tempat anak-anak suka berlari. Wah, ada Bu Dewi tuh. Pak Fajar hari ini sama Bu Hesti mau ngingetin anak-anak. Mau ingetin anak-anak tentang puasa Ramadan. Ya, besok kita sudah puasa Ramadan. Sebagaimana ini ada juga nih Bu Guru. Assalamualaikum. Pak Fajar lagi di sekolah nih, tempat anak-anak suka jajan nih sama Bu Siti nih. Wah, ada Bu Siti tuh. Ada Bu Siti lagi bersih-bersih. Nah, ini tempat anak-anak bermain nih. Ayo, siapa yang kangen mau main di sini? Oh, Pak Fajar mau naik ah. Ya, kembali Pak Fajar ingatkan, besok kita sudah puasa Ramadan. Pak Fajar sambil naik nih, sambil naik di rosotan yang suka anak-anak naikin. Ya, besok kita sudah puasa Ramadan. Jadi Pak Fajar mau mengingatkan, karena puasa Ramadan ini kan hukumnya apa hukumnya? Ya, puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Ini Pak Fajar lagi di atas nih, enak sekali nih. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi untuk anak-anak TK Islam PB Sudirman, karena masih kecil-kecil, Papa, Mama, Tante, Om, Pak Fajar, Bu Hesti puasanya full sampai sore. Pak Fajar mau merosot dulu ya, sambil merosot. Tapi kalau anak-anak karena masih kecil, bolehlah belajar puasanya sampai merosot belajar. Bolehlah belajar puasanya setengah hari. Kalau nggak setengah hari, sampai jam 10. Setengah hari itu berarti sampai zuhur. Ya, sampai zuhur. Atau sampai jam 10 nggak apa-apa. Setelah buka jam 10 atau zuhur, anak-anak boleh lanjut lagi puasanya. Namanya juga belajar. Pak Fajar, aku maunya full aja. Pak Fajar naik laba-laba. Pak Fajar, aku maunya full aja. Boleh, kalau puasanya mau full silakan. Boleh, puasa full berarti puasa sampai maghrib. Berarti anak-anak mendapatkan pahalanya full sebagaimana ayah dan bunda. Karena definisi puasa apa sih? Puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum,
tidak marah-marah, tidak nangis, tidak jajan sampai maghrib. Kalau tidak puas sampai maghrib, boleh hanya sampai zuhur. Ya, jadi pesan Pak Fajar untuk anak-anak B2 besok sudah berpuasa, silakan anak-anak belajar berpuasa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Sekarang kenapa kita harus berpuasa? Kalau kita berpuasa, nanti Allah sayang sama kita, bahkan tambah sayang sama kita. Setiap amal ibadah yang kita lakukan saat puasa Ramadan sama Allah dilipat gandakan menjadi banyak. Wah, luar biasa. Siapa yang mendapat pahala banyak? Makanya besok puasa, ya. Terus kalau mau puasa harus ngapain Pak Fajar? Gampang. Yang pertama, anak-anak harus baca niat. Apa yang pertama? Niat mau menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Maka yang pertama dilakukan bagi seseorang yang ingin berpuasa Ramadan adalah niat untuk puasa Ramadan. Kemarin Pak Fajar dan Bu Hesti sudah ngasih tulisan bacaan niat puasa. Ayo, siapa yang sudah hafal bacaan puasa Ramadan? Ada yang sudah hafal? Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Kalau yang belum hafal juga, gampang. Bacaan niat itu boleh dibaca seperti yang kemarin Pak Fajar Buasti sampaikan. Nawaitu somagodin an adai sampai selesai. Atau kalau nggak hafal, anak-anak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Boleh seperti itu. Atau kalau enggak, cukup di hati saja. Sebelum bobo atau bangun bobo, saya besok mau puasa Ramadan. Itu pun sudah termasuk dari niat berpuasa Ramadan. Ya, jadi yang pertama yang dilakukan orang ingin puasa adalah baca niat. Baca niatnya itu sebelum sahur atau pas mau tidur. Artinya di malam harinya membaca niatnya. Ketika kita sudah baca niat, malaikat sudah mencatat kita bahwa kita besok akan puasa dan setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan sama orang yang mau puasa, yang kedua adalah sahur. Makan sahur. Kata Nabi Muhammad SAW, di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi makan sahur itu mengandung keberkahan. Keberkahannya apa? Yang pertama, supaya tubuh kita menjadi kuat dan tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, orang yang bangun sahur itu dia berada di waktu yang mustajab untuk berdoa. Tahu nggak mustajab? Mustajab itu kalau kita berdoa, doanya didengar sama Allah. Ketika kita bangun sahur nih, baca doa, sama Allah doanya langsung didengar. Ya, jadi pesan Pak Fajar yang kedua, jangan lupa syahur. Kemudian apa lagi yang dilakukan sama orang berpuasa? Setelah sahur, sholat subuh, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, nggak boleh marah-marah sampai waktu berbuka puasa. Kalau makan, kalau minum, kalau marah-marah, berarti puasanya batal. Ya, jadi yang ketiga, untuk orang yang berpuasa setelah niat sahur, kemudian dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, marah-marah, apalagi nangis, nggak boleh nangis, ya nggak boleh nangis. Kalau nangisnya sama Allah, ya Allah boleh. Tapi kalau nangisnya minta jajan nggak boleh.
Kemudian yang keempat, apalagi yang harus dilakukan sama orang yang berpuasa? Yang keempat, orang berpuasa harus perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau untuk anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran, boleh mendengarkan murotal juz amma dan baca Iqra. Abata saja hakho, dibaca Iqronya ya. Semoga selesai Ramadan anak-anak sudah lancar membaca Iqronya. Baik anak-anak B2, Pak Fajar mau siap-siap pulang ke rumah. Jadi pesan Pak Fajar itu saja. Besok jangan lupa berpuasa. Yang dilakukan sebelum berpuasa apa? Niat, kemudian syahur, dan yang ketiga nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai waktu berbuka puasa. Yang keempat, perbanyak doa, zikir, baca Al-Quran. Dan yang terakhir, malamnya sholat taraweh. Karena kita masih ada wabah ya Allah, semoga segera berakhir ya wabahnya ya. Maka anak-anak sholat tarawehnya di rumah ya, sama mama dan sama papa. Itu aja dari Pak Fajar kali ini. Pada kesempatan ini juga Pak Fajar mau mengucapkan kepada mama, kepada papa, dan kepada nenek, kakek, oma yang suka mengantar ke sekolah, Pak Fajar dan Ibu Esti mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak B2 selalu semangat belajar puasa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangyan, dadah Mangyan. Dadah Mangyan. Dadah Mangyan. Dadah Mangyan. Terima kasih. Hilal muda tak mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا